Kadang-kadang ada orang bertanya, yang termasuk dzurriyyah Nabi itu apa yang nasab dari ayah, apa yang nasab dari ibu? Dari ayah maupun dari ibu itu semuanya mahram dengan Sayyidah Fatimah. Nah, itu jelas begitu itu. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan anak cucu Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan anak cucu Nabi Ibrahim. Termasuk yang disebut di situ itu adalah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak punya ayah. Tapi Allah resmikan sebagian dari anak cucu Ibrahim adalah Nabi Isa. Mana ayatnya Pak? Wa min dzurriyyatihi, dan termasuk dari dzurriyyahnya Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas shalihin. Di Nabi Isa dimasukkan di tengah-tengah para cucu laki-lakinya Nabi Ibrahim, masuk di situ Nabi Isa. Dan itu yang telah disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, ibnu ukhtil qaumi minhum. Anak laki-lakinya, saudarinya sebuah kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Makanya kamu punya keluarga orang Temboro. Kamu mengasli orang Temboro. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak perempuan kamu nikah dengan orang Medan. Namanya si Fulan Nasution. Kan marga Medan sana. Maka ini dari arah ayah, cucu-cucu kamu dari anak itu jadi Nasution. Tapi dari arah ibu sampai hari kiamat dia ini tidak putus dengan kamu kemahromannya. Nah, nasab yang dari Nabi kita itu adalah orang bisa jadi dzurriyyah Nabi karena ada Sayyidah Fatimah. Maka beberapa bulan yang lalu datang seorang ahli nasab dari negeri Tunis, Syekh Badruddin. Beliau bilang di data nasabnya negeri Arab, selepas wafatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali menikah. Selepas beliau menikah, beliau punya sekian banyak keturunan. Di antaranya 30 laki-laki yang meneruskan keturunan beliau. Dia ada 30-an laki-laki dari keturunan Sayyidina Ali yang bukan dzurriyyah Nabi, tapi dzurriyyahnya Sayyidina Ali. Termasuk yang paling masyhur, putranya Sayyidina Ali yang terkenal kuat mewarisi kekuatannya Sayyidina Ali adalah Muhammad ibn siapa? Muhammad ibn siapa? Yang pernah belajar manhaj latif, Muhammad bin siapa? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Hanafiyah. Beberapa puluh tahun yang lalu ada rombongan dakwah datang ke Temboro dari Suriah. Salah satu rombongan tadi cucunya Sayyidina Ali dari Muhammad bin Hanafiyah, saudaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang bukan dari Sayyidah Fatimah. Maka ini dzurriyyahnya Sayyidina Ali tapi bukan dzurriyyah Nabi. Kalau dia jabatan tangan dengan Sayyidah Khadijah enggak mahram. Ini satu gambaran bahwa dzurriyyah Nabi itu memang min jihadil dari campuran dengan Sayyidah Fatimah. Andaikan Sayyidina Ali saja, maka itu adalah bukan dzurriyyah Nabi.
Dan itu terjadi dan banyak di dunia ini sekian banyak orang zuriyahnya Sayyidina Ali tapi bukan dari Sayyidah Fatimah. Ya sekelumit gambaran. Maka diceritakan, ini yang selain kelas daurahan kadang-kadang belum pernah dengar cerita-cerita begini. Waktu itu Daulah Abbasiyah berkuasa. Daulah Abbasiyah ini adalah anak cucu laki-laki dari pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Maka namanya kerajaan dari anak cucunya Sayyidina Abbas. Maka di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu ada khalifah-khalifah yang masyhur. Di antara yang masyhur adalah Harun Ar-Rasyid. Maka suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil tokohnya zuriyah Nabi yang ada di negeri Irak, namanya Musa Al-Kadzim. Pernah dengar ya? Ini adalah tokohnya Musa Al-Kadzim yang katanya diduga wali songo yang di Indonesia ini diduga nasabnya ke Musa Al-Kadzim. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kok begitu itu? Karena Sunan Ampel ben putranya Ibrahim As-Samarqandi. Nah, Samarkand ini satu daerah di Uzbekistan. Tempatnya Syekh Ba'uddin An-Naqsyabandi, tempatnya Imam Bukhari, tempatnya Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, tempatnya Abu Mansur Al-Maturidi di sana Uzbekistan. Tempatnya Imam Qaffal. Nah, di sana ini hampir tokoh ulamanya termasuk Syekh Bahauddin, termasuk Syekh Ubaidullah Ahrar di sana. Nah, itu semuanya Al-Husaini dari Musa Al-Kadzim. Maka diduga wali songo itu adalah dari Musa Al-Kadzim. Wallahu a'lam. Terus beliau diajak dialog oleh Harun Ar-Rasyid, diajak dialog oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang mana Khalifah Bani Abbasiyah ini begitu khawatir kalau zuriyah Nabi, baik pun dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, begitu dicintai masyarakat, khawatir akhirnya kekuasaannya Daulah Abbasiyah bisa dalam bahaya. Maka Harun Ar-Rasyid ngomong dengan Musa Al-Kadzim, Imam Musa Al-Kadzim, menurut kamu yang paling layak jadi khalifah itu keluarga Abbas apa keluarga kamu? Hai Musa. Maka Musa Al-Kadzim mengatakan, ya tentu keluarga kami. Beneran? Iya. Kok bisa? Kami kan cucunya Nabi. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, kamu itu bukan cucunya Nabi, cucunya Ali. Kamu itu cucunya Sayyidina Ali, bukan cucunya Rasulullah. Kalau kami Bani Abbas itu cucunya saudaranya laki-laki bapaknya Nabi. Jadi bapak kami, kakek kami Abbas itu sejajar dengan bapaknya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kakek kamu, Sayyidina Ali, itu posisinya sepupu. Sepupu dengan Nabi. Bahkan posisinya adalah ya sepupu. Sepupunya Nabi. Posisinya dengan mbah kami itu posisi cucu. Lah cucu dengan kakek kuat mana? Kalau mbah kami itu pamannya Nabi, kalau mbah kamu sepupu Nabi, cucunya kakek kami. Maka
Musa Al-Kadzim mengatakan lagi, begini ya Rasulullah, begini ya Khalifah. Itu dalam Al-Quran, Nabi Isa diaku sebagai dzurriyyah Ibrahim, padahal beliau jelas Isa ibn Maryam, Maryam ibn Ali Imran, ibn Imran. Ini lewat jalur ibu. Maka Khalifah Rasyid memang orang pinter. Lah ayahnya memang nggak ada kok. Memang mau dibinkan pada siapa? Nah, itu dalil kamu tuh nggak kuat. Memang ya Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, nggak bisa jadi dalil. Nah, itu mukjizat, nggak bisa. Ya sekarang begini. Sekarang umpama nih, wahai Khalifah, umpama sekarang Rasulullah datang ke sini di majelis kita berdua ini. Kemudian ngelamar putri antum. Rasulullah ngelamar putri antum. Antum terima apa tidak? Ya tentu akan saya terima. Dengan begitu senang yang tidak bisa diukur kesenangan saya. Pokoknya senangnya pol-polan saya jadi mertuanya Sayyidul Anbiya. Pas akan saya muliakan, saya ikram, saya segala karuan lah. Nah. Maka Musa Al-Kadzim bilang, kalau saya tidak. Kalau Nabi datang ke sini mau nikah dengan anak saya tidak nerima. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid terkejut. Kamu enggak nerima lamarannya Nabi? Apa maksud kamu? Marah. Khalifah lo marah, Masya Allah. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu Masya Allah, wibawanya dan tegasnya luar biasa. Termasuk beliau pernah mendengar imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i didengar cinta kepada Ahlul Bait, sampai diduga beliau mau memberontak bareng-bareng Ahlul Bait untuk berontak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka Imam Syafi'i langsung dipanggil, diborgol, sudah siap mau dipenggal oleh Harun Ar-Rasyid. Dan Imam Syafi'i ini begitu pintar. Beliau di antara ceritanya begitu masuk ke ruangannya Khalifah Harun Ar-Rasyid dan situ sudah disiapkan tempat untuk mancung. Beliau salam pada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang pada yang hadir, siapkan tempat untuk motong kepalanya Muhammad bin Idris ini. Maka Imam saya mengatakan, ya Khalifah, apakah sesuai orang yang barusan didoakan oleh Khalifah untuk selamat dan dirahmati oleh Allah, kemudian oleh Khalifah diputuskan untuk dibunuh? Ini berarti kan doa Khalifah nggak makbul nih. Kurang lebihnya begitu tuh, tambahan-tambahan dikit biar menarik. Maka Khalifah Rasyid bilang, waduh, saya kalah dengan kamu, pinter banget kamu. Kalau saya tadi nggak jawab salam sudah mati kamu. Masih ada lagi ceritanya. Kenapa kamu kok berani nggak nerima lamarannya Nabi? Kan putri saya itu mahram dengan Nabi. Bagaimana bisa menikah dengan Nabi? Mahram dengan sebab putrinya Nabi yaitu Sayyidah Fatimah. Akhirnya saya terhenyak. Oh iya, ternyata dzurriyyah Nabi itu memang ada dan nggak bisa hilang sampai hari kiamat, kan begitu. Kadang-kadang orang berpendapat, dan memang pendapat itu ada, bahwa untuk cucunya Sayyidah Fatimah walaupun perempuan maka di posisi laki-laki. Ini pendapat ini tidak dianggap kesepakatan para fuqaha, ini sebagian pendapat. Kesepakatan para fuqaha, agama itu adil. Cucu dari putri kita adalah cucu kita sampai hari kiamat, mahram dengan kita. Walaupun penisbatan jalur nasab dia kepada ayahnya tentu saja, tapi nasab dari ibu tidak akan putus sampai hari kiamat.
Apa sebabnya kok Nabi kita enggak punya cucu dari jalur laki-laki? Oh, ada hikmahnya. Nabi kita ini Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi yang di bawah beliau derajatnya. Dan semuanya memang di bawah beliau. Sekian-sekian ribu-ribu, bahkan puluhan ribu. Ayahnya Nabi, putranya juga Nabi, kemudian cucunya juga Nabi, buyutnya juga Nabi. Lah kalau sampai ada seorang putranya Nabi hidup panjang, kemudian dia enggak jadi Nabi, itu satu hal yang tidak sesuai dengan kesempurnaan kemuliaan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika Sayyid Ibrahim bin Nabi Muhammad wafat, kecil wafat, Nabi kita mengatakan, lau kana Ibrahimu hayya lakana siddiqan nabiyya. Andaikan Ibrahim umurnya panjang, tentu dia akan menjadi orang yang mantap imannya dan akan menjadi seorang nabi. Maka itulah yang dipahami banyak ulama, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, itu adalah peresmian memang dzurriyyah Nabi itu adalah min jihadil Kalau min jihadil ab itu dzurriyyahnya Sayyidina Ali. Ini khususiyah itu tidak konsensus, bukan kesepakatan para fuqaha. Ini yang sepakat baik pun dari keluarga besar Nabi ataupun dari orang Islam yang lain, ibnu ukhtil qaumi minhum. Ini sekelumit biar kita ini paham. Tentu saja Sayyidina Ali bagian dari Ahlul Bait, tapi bukan dzurriyyah Nabi itu saja. Kalau perempuannya Ahlul Bait kemudian laki-lakinya Ahlul Bait, tentu saja unsur Ahlul Baitnya lebih banyak. Tapi kalau dikaitkan dengan dzurriyyah Nabi, unsur itu adalah min jihadil bukan min jihadil ab. Aslinya begitu.